Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ghazwah Khaybar bagian kedua. Kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bala tentara kaum muslimin membuat orang-orang Yahudi Khaybar diliputi kepanikan. Mereka pun mengadakan rapat dengan para tokoh pemimpin mereka tentang bagaimana menghadapi serangan kaum muslimin. Pemimpin mereka yang bernama Salam bin Mishkam berkata, "Untuk harta benda dan anak-anak tempatkan di benteng Watih dan Sulaim. Sedang untuk persenjataan dan bahan makanan simpan di benteng Naim. Sementara pasukan teruslah bertahan di sekitar benteng Napot." Hari pertama pengepungan, serangan pertama kaum muslimin tertuju pada benteng Nasad, yang mana di dalam benteng tersebut juga terdapat benteng Naim. Namun selama 2 hari pengepungan, kaum muslimin kesulitan menembus benteng tersebut. Pada mulanya panji perang kaum muslimin dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar. Tetapi 2 hari setelah itu, Rasul mengumumkan bahwa esok aku akan datang menyerahkan panji kepada satu orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan juga dicintai Allah dan Rasulnya. Kemenangan akan dianugerahkan Allah melalui dia. kaum muslimin yang mendengar sabda ini menaruh harapan jika kiranya dialah yang dimaksud oleh Rasulullah dan memperoleh kehormatan itu, sampai-sampai Umar bin Khattab berkata, "Saya tidak mengharap kepemimpinan kecuali ketika hari itu." Lalu pada keesokan harinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari Ali bin Abi Thalib. Tetapi ternyata ketika itu Ali bin Abi Thalib sedang menderita sakit mata. Rasulullah kemudian mendoakan kesembuhan matanya. Lalu Rasul bersabda, "Berangkatlah, bertempurlah hingga Allah menganugerahkan kemenangan melaluimu, dan jangan menoleh lagi ke belakang." Tak lama dari itu, sakit mata Ali bin Abi Thalib pun berangsur mulai sembuh. Kemudian Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Rasulullah, "Jadi tugas-tugasku apa saja, wahai Rasulullah?" Ajaklah mereka kepada Islam. Sampaikanlah kepada mereka apa yang diwajibkan atas mereka dari hak-hak Allah. Demi Allah, bahwa Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui engkau, maka itu lebih dari harta humr an-ni'am, yakni harta benda yang amat bernilai harganya. Pesan Rasulullah tersebut menunjukkan bahwa tujuan perang dalam Islam sama sekali bukan untuk merebut wilayah atau harta benda, tetapi untuk mengajak manusia kepada kehidupan dunia dan akhirat yang bahagia. Dan karena itu, kalaupun hanya seorang yang berhasil diajak kepada Islam, maka itu sudah lebih berarti daripada seluruh harta yang bernilai. Ali bin Abi Thalib pun berangkat melaksanakan tugasnya. Dengan membawa panji perang, ia memacu kudanya mengarah ke benteng Yahudi. Dan di sana beliau dihadang oleh Marhab, seorang tokoh Yahudi yang dikenal gagah berani. Saat Ali bin Abi Thalib berusaha mengajak ia dalam keislaman, dengan angkuhnya Marhab berkata, "Akulah yang dinamai ibuku Marhab. Lengkap senjatanya, lagi berpengalaman. Sekali aku menusuk dan sekali memukul pada saat singa datang untuk menerkam." Ali bin Abi Thalib tak mau kalah dan ia pun berkata, "Akulah yang dinamai ibuku, Haidaroh. Kutebas dengan pedang kepala-kepala yang kafir. Kuperlakukan mereka dengan seimbang, membalas mereka dengan sempurna." Tak lama setelah itu, kemudian terjadilah duel sengit di antara keduanya. Tetapi pada akhirnya Ali bin Abi Thalib dapat berhasil mengalahkan lawannya. Selain itu muncul pula Yasir, saudara Marhab. Tetapi Yasir berhasil dibunuh oleh Zubair bin Awam, dan keduanya juga terlibat duel 1 lawan 1 yang sengit. Setelah pengepungan dan pertempuran selama 10 hari lamanya, benteng Nasad berikut dengan benteng Naim di dalamnya telah jatuh dan berhasil ditembus kaum muslimin. Dengan kekalahan Yahudi di sini, pasukan muslimin mendapatkan senjata dan makanan yang cukup banyak. Ini sangat membantu karena pasukan muslimin sebelum itu hanya memiliki sedikit bahan pangan. Kemudian pengepungan pun dilanjutkan pada benteng As-Sa'ab yang dijaga oleh 500 pasukan Yahudi. Kali ini panji kaum muslim diberikan kepada Khubbab bin Munzir. Di sini pasukan Yahudi bertahan dengan sangat gigih. Apalagi benteng ini berada di tempat yang tinggi. Karena sulitnya medan pertempuran, pasukan muslimin pun terpaksa turun ke lapangan terbuka untuk melawan musuh. Sedikitnya 10 orang di antara mereka syahid. Namun setelah 3 hari pertempuran, benteng As-Sa'ab pun akhirnya jatuh ke tangan kaum muslimin.
Selanjutnya pengepungan dilanjutkan ke benteng Ashiq yang juga memiliki benteng berlapis di dalamnya. Di depan benteng terjadi pertempuran 1 lawan 1 yang menewaskan sekian orang Yahudi. Tetapi akhirnya benteng-benteng itu pun jatuh ke tangan kaum muslimin. Orang-orang Yahudi yang selamat berlarian menyelamatkan diri dengan menuju ke benteng ketiga, yaitu benteng Katibah, untuk berlindung di dalam benteng Qomus dan Sulaim. Dan setelah 14 hari lamanya mereka dikepung, akhirnya orang-orang Yahudi Khaybar menyerah dan meminta berdamai. Mereka kemudian bersedia menyerahkan kepada Rasulullah harta benda milik mereka yang berupa emas, perak, dan perisai. Namun mereka dapat mengambil selainnya, sebanyak apa yang dapat dipikul oleh kendaraan mereka. Dan dengan syarat mereka jujur tidak menyembunyikan sesuatu apapun. Jika terbukti mereka melanggar, maka pelakunya tidak akan memperoleh jaminan keamanan. Di saat medan pertempuran Khaybar sudah mulai tenang, beberapa orang Yahudi mendatangi Rasulullah. Wahai Muhammad, Nabi umat Islam, kami telah menyerah atas kalian. Tetapi mohonlah sekiranya engkau mengizinkan agar kami tetap dapat tinggal di rumah-rumah kami dan juga mengelola ladang kami. Rasulullah pun memperkenankan permintaan orang-orang Yahudi tersebut seraya berkata, Aku izinkan kalian tetap menempati rumah dan mengelola ladang kalian, tetapi dengan syarat, setengah dari hasil pertanian kalian menjadi milik kaum muslimin. Dan ini kita sepakati sepanjang waktu yang kami kehendaki. Demikian kisah Khaybar bagian kedua. Hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwa Rasulullah SAW tidak mengutamakan peperangan dalam menyebarkan ajaran Islam, kecuali posisi umat Islam terdesak, tetapi mengutamakan ajakan, dialog untuk memberi pemahaman agama Islam. Wallahu a'lam bishawab.